Selamat pagi Bapak, nama saya Yohana Evansyana Sari, NIM 19030300087. Saya dari kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pandangan struktur fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial Parson bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksudkan oleh Parsons itu bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Dengan memahami bentuk materi perubahan sosial di masyarakat, dapat melakukan perbandingan sehingga mendapatkan kegunaan langsung dari aspek-aspek perubahan itu. Misalnya, perubahan sosial yang dihasilkan dari akumulasi masyarakat terdidik di suatu lokasi. Akumulasi itu membentuk kelas menengah pendidikan di suatu masyarakat. Kelompok ini menjadi inovator penggerak perubahan masyarakat sosial yang berada di aspek ekonomi dan akan selalu terkait dengan perubahan perilaku yang berasal dari aspek non-ekonomis, politik, pendidikan, dan lain-lain. Satu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan disebut agent of change. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat dikehendaki menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. 2. Usaha untuk memproduksi sekaligus meningkatkan permintaan melibatkan nilai-nilai dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, ia akan melahirkan perubahan dalam masyarakat industri. Ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomi, teknologis, geografis, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Teori ini menekankan kepada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Satu hal penting dalam masyarakat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dan tetap memelihara keseimbangan. Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem dalam kacamata sosiologi merupakan organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling bergantung. Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan oleh masyarakat luas, dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhannya yang terjadi secara perlahan-lahan. Para ahli sosiolog berpendapat bahwa
Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia, di mana perubahan sosial terjadi karena ada perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Ada kondisi-kondisi primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Penganut teori fungsionalisme struktural sering dituduh mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori-teori mereka. Tetapi penganut teori fungsionalisme struktural modern yang dilengkapi dengan konsep-konsep seperti fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan keseimbangan telah banyak menjuruskan perhatian para sosiolog kepada persoalan konflik dan perubahan sosial. Menurut mereka, pemahaman terhadap perubahan sosial membantu penganalisaan struktur sosial. Parsons sebagai tokoh fungsional modern berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur sosial. Teori fungsional struktural, masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mencakup perubahan budaya, di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai tata cara kehidupan tradisional menjadi modern. Perubahan sosial budaya dapat bersumber pada pengalaman baru, penemuan baru, persepsi dan konsepsi baru serta teknologi baru, sehingga menuntut penyesuaian cara hidup serta kebiasaan masyarakat pada situasi baru. Di dalamnya terjadi juga perubahan sistem nilai budaya, sikap mental demi terciptanya keseimbangan dan integrasi terhadap sistem nilai budaya. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan oleh masyarakat luas, dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhan yang terjadi secara perlahan-lahan. Parsons telah banyak menghasilkan sebuah karya teoritis. Ada beberapa perbedaan penting di antaranya karya awal dan karya akhirnya. Pada bagian ini membahas karya akhirnya, yaitu teori fungsional struktural. Parsons terkenal dengan 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema agil. Agil fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa pada 4 imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri khusus seluruh sistem adaptasi: goal, attainment atau pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi atau pemeliharaan pola. Struktural fungsional juga termasuk dalam paradigma sosial, karena struktural fungsional berbentuk non-material atau sesuatu yang dianggap nyata. Dalam teori struktural fungsional menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat struktur masyarakat dan setiap struktur pasti mempunyai fungsi masing-masing.
hal itu dapat dilihat oleh manusia, tapi bisa dirasakan dalam diri manusia atau muncul dalam kesadaran diri manusia. Baik, mungkin itu saja materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.